Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk bab 2 yaitu iklan sarana komunikasi. Nah, silahkan dibuka halaman 27 di buku digital yang kalian telah unduh atau download ya. Kalau yang sudah di uninstall silahkan install kembali di Play Store ya. Linknya sudah saya kirim waktu itu di grup ya. Nah, di halaman 27 di sini ada iklan sarana komunikasi. Nah, apa sih iklan itu? Nah, di sini ada di halaman 28 pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Nah, apa sih iklan itu? Iklan itu adalah bagian dari industri besar ya. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu menginformasikan produk-produknya melalui iklan ya. Nah, lalu apa pengertian dari iklan? Nah, di halaman 29 di situ ada iklan ya. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, atau juga pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Nah, itu adalah iklan. Nah, dari pengertian tersebut kita sudah tahu apa itu iklan. Lantas, apa itu slogan? Nah, di halaman 29 juga ada yang namanya slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Nah, itu ya slogannya. Selain slogan juga ada yang namanya poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, itu adalah poster ya. Jadi kita setelah membaca pengertian-pengertian iklan, poster, dan juga slogan, kita bisa membedakannya ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka halaman 33 ya. Halaman 33 di situ ada yang namanya unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, unsur-unsur pembentuk iklan di situ ada macam-macam ya. Yang pertama adalah sumber. Nah, sumber itu pengertiannya ada di situ di halaman 33. Kalian silakan baca. Sumber pemasangan iklan adalah yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Pemilik modal biasanya ya sumber itu. Lalu ada pesan. Nah, pesan itu informasi yang disampaikan. Lalu ada media. Media adalah sarana yang digunakan. Bisa elektronik atau media cetak ya. Terus juga penerima. Nah, penerima itu adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan supaya mau atau tertarik menggunakan produk yang diiklankan itu ya. Lalu efek. Nah, efek itu adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup ya terkait dengan produk tersebut tentunya. Lalu umpan balik atau feedback adalah tanggapan atau reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan atau sebaliknya menolak ya. Nah, dalam hal ini berarti kalau menolak narkoba di sini adalah iklan layanan masyarakat ya. Tapi dalam prosesnya feedback dari penerima iklan juga bisa menerima dengan cara membeli atau justru malah menolak produk tersebut ya. Nah, setelah di halaman 33 dan 34, silakan dibuka halaman 36 ya. Di situ ada fungsi dari iklan. Selain itu juga di halaman 35 ada penyimpulan maksud ya. Ada yang dimaksud dengan penyimpulan maksud di situ, ada maksud dari iklan itu apa. Nah, ada iklan strategis yang digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Atau yang B, iklan taktis yang dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Nah, itu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga di sini ada fungsi iklan ya, ada fungsi informasional. Nah, itu fungsi yang memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk juga sebagai manfaat yang mereka peroleh. Dan yang kedua juga ada fungsi transformasional, itu iklan yang berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Nah ya, itu adalah fungsi dari iklan. Selanjutnya kita buka halaman 39. Halaman 39 di sini ada yang namanya menceritakan kembali teks iklan. Nah, untuk menceritakan kembali teks iklan, kalian harus tahu maksud dan tujuan dari iklan itu dibuat untuk apa. Iklan itu kan macam-macam ya, ada yang untuk menawarkan produk, ada yang untuk memberikan himbauan ya, ada juga yang untuk iklan masyarakat untuk menginformasikan program-program pemerintah yang diberlakukan untuk masyarakat gitu ya.
Nah, di sini ada contoh-contoh dari mulai iklan layanan masyarakat ya, dan juga ada iklan-iklan tentang informasi lain ya. Nah, di sini. Selanjutnya di halaman 41 di situ ada menelaah pola struktur dan kaidah kebahasaan iklan. Nah, ya. Ada pola-pola penyajian iklan. Pola-pola penyajian iklan itu ada apa saja? Nah, ada yang menggunakan media cetak sebagai medianya ya. Media cetak itu contohnya koran ya, majalah, poster dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam koran misalnya ada iklan baris. Iklan baris itu biasanya ada iklan-iklan penjualan rumah, lowongan kerja. Nah, itu iklan-iklan yang biasanya ada di koran dan iklan kolom. Nah, iklan kolom di situ pemasangannya lebih besar dari iklan baris ya. Biasanya di situ ada disertai dengan gambar dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya, contoh iklan dari koran biasanya ya. Nah, selain media cetak juga ada yang namanya media elektronik. Media elektronik itu macam-macam, ada radio, ada iklan televisi, iklan film, dan yang sering kita temui juga saat ini ketika nonton YouTube atau ketika di Facebook ada yang namanya iklan di internet ya. Nah, itu. Nah, selain itu juga ada di samping medianya, keberagaman iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya. Nah, isinya itu tujuannya untuk apa saja? Yang pertama adalah iklan pemberitahuan ya. Nah, ini contohnya, pemberitahuan PT Maju Mundur di situ ya, bahwa tanggal 31 cabang pemerintahan terbatas yang berkedudukan di kabupaten mana telah dibubarkan dan lain sebagainya. Lalu di iklan layanan masyarakat biasanya dari pemerintah ini ya. Ayo peduli pajak, itu iklan layanan masyarakat. Nah, selain itu juga ada iklan penawaran. Iklan penawaran di sini ada contohnya lowongan pekerjaan misalkan atau iklan penawaran kerjasama misalkan ya. Yang membutuhkan modal biasanya mencari tambahan modal dengan menggunakan iklan juga ya. Nah, selanjutnya kita di sini ada beberapa kolom. Nah, kolom-kolom untuk isian itu silakan kalian isi nanti secara berurutan ya di buku tulis kalian, di buku tugas kalian. Silakan dimulai dari yang awal tadi sampai yang akhir nanti dikerjakan secara berurutan. Untuk tugas nanti menyusul melalui perwakilan teman atau melalui grup ya, nanti akan diberitakan. Sekaligus juga saya ingin menginformasikan bahwa takutnya di rekaman atau di video ini buram atau tidak terlihat dengan jelas tulisannya karena faktor-faktor tertentu ya. Nah, kalian mendengarkan proses pembelajaran ini di YouTube sambil nanti kalian juga membuka buku digital kalian, atau kalau tidak bisa sambil membuka buku digital kalian karena perangkatnya cuma satu handphonenya, kalian juga bisa memperhatikan terlebih dahulu suara yang ada di video ini untuk nanti kalian perhatikan dengan seksama, atau sambil merangkum juga ditulis di di video ini, kalian sambil merangkum atau menulis untuk nanti kalian setelah video ini selesai kalian buka buku digital kalian yang ada di handphone masing-masing ya. Nah, itu. Selanjutnya di halaman 47 coba dibuka, di situ ada yang namanya kaidah kebahasaan teks iklan. Nah, kaidah kebahasaan ini biasanya bersifat persuasif atau berisi ajakan ya dalam teks iklan itu ya. Nah, di sini ada macam-macam ya untuk iklan, dan juga biasanya di iklan baris di sini ada macam-macam kebahasaan singkatan biasanya dan juga kepanjangannya di sini. Nah, itu silakan kalian pelajari, dan untuk kebahasaan-kebahasaan yang lain juga silakan kalian pelajari ya. Nah, di sini di halaman selanjutnya di halaman 49 di sini ada kaidah kebahasaan iklan yang berbentuk bagan ya. Yang pertama tadi seperti yang saya bilang harus bersifat persuasif atau mengajak ya. Harus ringkas juga. Ringkas itu mudah dipahami. Ya, karena iklan itu biasanya menggunakan biaya yang cukup besar ya. Nah, itu juga harus ringkas-ringkas-ringkasnya. Makanya dalam koran iklan baris itu bahasanya disingkat-singkat ya, BPK untuk Bapak dan lain sebagainya. Karena memang biasanya dihitungnya per karakter ya. Terus juga ada berkesan positif ya, tentu ketika iklan itu negatif tidak akan ada yang mau mengikuti arahan dalam iklan layanan masyarakat, atau tidak ada yang mau membeli produk yang ditawarkan ya kalau kesannya negatif. Selanjutnya eh, berima puitis ya. Berima puitis itu bukan berarti harus menggunakan kata-kata lebay ya, tapi di sini kita harus mampu untuk memberikan impresi atau kesan yang baik
dan juga menarik kepada para penerima pesan ya. Dan juga imperatif. Imperatif itu harus memiliki harus memiliki perkembangan ya. Harus memiliki kesan lain dari iklan tersebut yang dapat diterima oleh penerima pesan. Nah, itu ya. Selanjutnya silakan dibuka halaman 52. Nah, di sini ada menulis iklan. Nah, ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti dalam menulis iklan. Yang pertama adalah mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, ya, ini dengan berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Nah, yang selanjutnya menawarkan solusi. Nah, misalnya untuk masalah jerawat, kamu dapat mengajukan kalimat tawaran seperti berikut. Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan Anda akan kembali tampil cantik dan mempesona. Nah, itu adalah menawarkan solusi. Lanjut, menunjukkan bukti. Nah, di situ menunjukkan bukti bisa menggunakan gambar dan lain sebagainya ya. Contoh-contohnya ada A, jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang Anda kembali. Nah, itu meyakinkan penerima pesan untuk mau membeli produk yang ditawarkan ya. Nah, terus juga ada riset memperlihatkan bahwa berat badan orang akan turun sekitar 13 kg setelah menggunakan metode baru ini. Terus ada yang C, Anda akan merasa rileks karena metode pemijatan kami sampai-sampai Anda akan tertidur di meja pijat saya. Terus ada mengajukan harga. Nah, ya, ditampilkan di situ harganya untuk membuat iklan supaya lebih mudah untuk diterima oleh penerima pesannya. Nah, selanjutnya silakan dibuka halaman 55 ya. Nah, ini juga dicontoh di halaman 54 ya. Di kegiatan 2.9 ini di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalian jawab nanti berurutan saja. Untuk tugasnya nanti mengikuti arahan dari saya nanti melalui perwakilan teman atau melalui grup WhatsApp ya. Di halaman 54. Nah, selanjutnya di halaman 55 di situ ada penyuntingan iklan. Nah, penyuntingan iklan itu harus mampu memahami karakter kebahasaan dari si iklan tersebut ya. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa iklan itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti harus mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Penulisan huruf kapital dan huruf kecil, terus juga untuk penulisan kalimat, tanda baca, ya dan lain sebagainya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus mampu kalian jawab untuk mampu menyunting iklan ya. Yang pertama, apakah iklan itu berstruktur dengan lengkap? Lalu setelah itu, apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami? Lalu setelah itu, apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? Lalu, apakah ilustrasinya memikat? Dan yang terakhir, apakah iklan itu sudah sesuai produk yang dijual serta sesuai pula dengan khalayak sasarannya? Nah, itu ya. Nah, ini ada contoh-contoh iklan di halaman 55 ya. Iklan layanan masyarakat dan iklan produk di situ. Nah, ini di halaman 56 dan seterusnya ada tabel-tabel untuk kalian kerjakan ya. Berurutan saja untuk pengerjaannya ya. Satu hari boleh satu untuk mengerjakan tabelnya di bab ini. Dan untuk tugas-tugas yang lain akan saya informasikan melalui perwakilan kelas. Sekali lagi, di era pandemi ini kurang-kurangi untuk menongkrong atau nongkrong-nongkrong tidak jelas ya. Lebih baik di rumah saja belajar, jaga kondisi kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan juga patuhi orang tua, baik-baik di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat senantiasa ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.